Assalamualaikum, selamat datang di channel Narasi Gaib. Malam ini, kalian akan mendengar kisah nyata yang diangkat dari pengalaman seorang ojek online di daerah Klaten, Jawa Tengah. Cerita ini terjadi tepat di malam 1 Suro, malam yang diyakini menjadi waktu ketika tabir antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebar. Duduklah yang tenang, matikan lampu, dan mari kita mulai kisahnya. Namaku Bayu, seorang driver ojek online yang biasa narik sampai larut malam. Malam itu, tepat malam 1 Suro, aku sebenarnya nggak niat kerja. Ibu udah wanti-wanti supaya aku pulang cepat karena malam itu bukan malam biasa. Tapi karena target harian belum cukup, aku nekat nyalain aplikasi lagi jam 11 malam, dan seperti sudah ditakdirkan, sebuah order masuk. Nama penumpangnya R. Dewi. Lokasinya di depan Pasar Gede Klaten, arah menuju perbukitan kecil di sebelah utara kota. Waktu aku sampai, penumpangnya sudah berdiri. Wanita muda, pakai kebaya hitam, rambut disanggul rapi. Tapi anehnya, dia tidak menatapku saat aku datang. Ia hanya berkata lirih, "Mas, ke jembatan gantung Giripeni." Aku sempat ragu, karena setahuku, jembatan Giripeni itu sudah rusak dan ditutup sejak tahun lalu. Tapi sebelum aku sempat bertanya, wanita itu sudah duduk di jok belakang. Tubuhnya dingin, nafasnya nyaris tak terdengar. Dan anehnya, aplikasi ojekku tetap menunjukkan rute yang bisa dilalui. Padahal jalur ke sana seharusnya sudah diblok. Motor melaju pelan di sepanjang perjalanan. Tak ada satupun kendaraan lain yang kulihat. Jalan yang biasanya ramai pun seperti ditelan kabut. Lampu-lampu jalan padam. Tapi aku terus saja mengikuti rute GPS yang entah kenapa tetap aktif. Suasana makin tak wajar ketika aku menyadari bahwa rute ini bukan jalur yang biasa aku lewati. Kami berbelok ke arah utara, masuk ke gang sempit yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Aneh, aku tidak pernah tahu ada jalan seperti ini. Dan yang paling mengganggu, aku belum mendengar satu patah kata pun dari penumpangku sejak naik. Matanya lurus ke depan, tak bergerak, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sekitar 15 menit kemudian, aku melihatnya. Sebuah jembatan gantung panjang melintang di atas sungai besar. Jembatan itu tidak pernah ada di peta manapun, tapi GPS menunjukkan bahwa itulah tujuan kami. Perasaan merinding mulai merayap dari tengkukku. Tapi suara lirih si penumpang memecah keheningan. "Mas, kita sudah sampai, tapi jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh." Aku langsung berhenti. Tanganku bergetar mematikan mesin motor. Suasana sangat sepi. Hanya ada suara angin dan daun-daun gemerisik. Seperti ada yang mengawasi. Aku menunduk. Keringat dingin membasahi leherku. Dan tiba-tiba, langkah kaki, suara kain diseret, dan suara cekikikan kecil. Tapi aku ingat peringatan tadi. Jangan menoleh. Jangan sekali-kali menoleh. Malam itu terasa beku. Meskipun tak ada hujan, tubuhku menggigil hebat. Di depan mataku, jembatan kayu tua membentang di atas sungai gelap yang airnya nyaris tak bergerak. Jembatan itu tak ada penerangan. Namun entah kenapa aku masih bisa melihatnya jelas. Seolah jembatan itu bersinar di kegelapan. Penumpangku, perempuan berkebaya hitam itu, perlahan turun dari motor. Ia berjalan menuju jembatan tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya kembali terdengar. Lirih namun tegas. "Mas, tetap di sini. Jangan kemana-mana." Aku ingin bertanya, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang bisa kulakukan hanya menatap punggungnya semakin jauh, hingga ia menghilang di tengah jembatan itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa bau bunga melati yang sangat menusuk. Dan di saat yang bersamaan, lampu motor mati sendiri. Aku buru-buru mencoba menyalakannya kembali, tapi tak berhasil. Ponselku pun ikut padam. Semua gelap. Yang terdengar hanyalah desair angin dan suara-suara aneh dari arah jembatan. Tiba-tiba terdengar derap langkah kaki, cepat banyak, seperti puluhan orang sedang berlari. Tapi tak ada satu sosok pun yang tampak. Aku gemetar. Apa ini? Batingku panik. Dari ujung mataku aku mulai melihat bayangan siluet-siluet putih yang berbaris di sepanjang tepi sungai. Mereka berdiri, mematung, menghadap ke arahku. Semakin lama, jumlah mereka semakin banyak. Wajah mereka kosong. Hanya kulit pucat dan mata hitam pekat tanpa bola mata. Salah satunya bahkan mulai merangkak mendekat. Aku memalingkan muka, memejamkan mata.
Tapi langkah-langkah itu makin dekat. Dalam hati aku membaca doa. Apapun yang aku ingat. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi aku. Lalu tiba-tiba, bruk. Suara keras terdengar dari arah jembatan. Seperti ada yang terjatuh. Dan kemudian, semua suara berhenti. Sunyi. Dengan tangan gemetar, aku membuka mata. Sosok-sosok putih itu sudah menghilang. Lalu dari arah jembatan muncul kembali wanita itu. Ia berjalan perlahan, tanpa ekspresi, matanya tetap lurus ke depan. Tapi saat mendekat, aku baru sadar. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia mengambang. Dia naik ke atas motor seperti sebelumnya. Tak berkata sepatah kata pun, hanya memberikan arah, balik ke tempat awal. Aku ingin bertanya, ingin lari. Tapi kakiku tak bisa bergerak, dan tubuhku seperti dikunci. Aku menyalakan motor dengan sisa-sisa tenaga. Dan anehnya, motor langsung menyala. Perjalanan pulang sama seperti sebelumnya. Jalanan kosong, kabut masih menyelimuti. Dan ketika aku tiba di depan pasar gede, tempat dia pertama naik, dia turun tanpa mengucap terima kasih. Namun sebelum pergi, dia berkata satu kalimat pelan yang akan terus menghantuiku. Terima kasih sudah mengantar. Malam ini aku bisa pulang, tapi lain kali jangan lewat jembatan itu lagi. Karena yang menunggu di sana bukan cuma aku. Dan setelah dia pergi, aku mencoba melihat aplikasi ojekku untuk mengonfirmasi order itu. Tapi yang tertulis hanya satu kalimat, penumpang tidak terdaftar. Setelah kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajah wanita berkebaya itu terus menghantui pikiranku, apalagi kalimat terakhirnya, tentang jembatan yang tidak boleh dilewati lagi. Pagi harinya, aku mencoba memastikan semuanya bukan sekadar mimpi. Aku buka aplikasi ojekku, tapi tak ada catatan perjalanan ke tempat itu. Riwayat order terakhir hanya sampai pukul 22.50. Dan setelah itu, kosong. Bahkan, nama Erdeswi tidak terdaftar dalam daftar pelanggan. Aku benar-benar bingung. Apa semalam hanya ilusi? Tapi kenapa aku masih bisa mengingat dengan sangat jelas bau melati, jembatan dan suara-suara itu? Aku pun nekat kembali ke lokasi jembatan itu siang hari, berharap bisa membuktikan bahwa semua hanya perasaanku saja. Namun saat aku sampai di area yang sama, di mana semalam aku mengantar penumpang, jembatan itu tidak ada. Yang kulihat hanya sungai besar dengan arus deras dan ilalang tinggi di tepiannya. Tak ada jalur tanah, tak ada tiang jembatan, apalagi papan kayu. Warga sekitar yang melihatku mondar-mandir mulai curiga. Seorang bapak tua yang duduk di warung akhirnya menegurku, "Kamu nyari apa, Le?" Aku pun menceritakan apa yang terjadi malam tadi, tentang wanita berkebaya hitam, rute aneh, dan jembatan gantung yang tak ada pagi ini. Bapak itu hanya diam beberapa saat, lalu menarik napas panjang. "Le, kamu tadi malam narik pas malam 1 Suro, ya?" Aku mengangguk. Beliau menatapku dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Jembatan yang kamu lihat itu sudah roboh sejak 1997. Dulu, ada satu keluarga yang kecelakaan di situ. Mereka sekeluarga naik motor lewat jembatan itu pas malam Suro juga. Tiba-tiba jembatannya runtuh. Cuma si ibu yang mayatnya ditemukan, anak perempuannya yang pakai kebaya waktu itu, hilang. Nggak pernah ditemukan sampai sekarang." Darahku langsung dingin. "Namanya siapa, Pak?" tanyaku pelan. Bapak itu menghela napas. "Dewi, Raden Dewi Sekar Ningrum, anak terakhir dari keluarga keturunan abdi dalam keraton. Dulu katanya punya keanehan sejak kecil, sering bicara sendiri, dan suka duduk berjam-jam di pinggir sungai." Aku langsung terpaku. Nama yang sama, wajahnya, kebaya hitam, semuanya cocok. Dan satu hal lagi yang membuat tengkukku kaku, kata warga, setiap malam 1 Suro, jembatan itu kadang muncul kembali. Tapi hanya untuk mereka yang dipanggil. Dan siapapun yang lewat, bisa jadi akan dibawa bersama jembatan itu ketika menghilang lagi. "Beruntung kamu masih bisa pulang, Le," ucap si bapak. "Tapi jangan pernah balik ke sana pas malam 1 Suro lagi. Sekali kau dipanggil, bisa jadi lain kali kamu nggak balik." Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, aku merasa ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terungkap. Dan malam harinya, saat aku mencoba tidur, ponselku tiba-tiba menyala sendiri. Notifikasi masuk, pesan singkat, tanpa nama pengirim. "Terima kasih sudah mengantar. Masih ada satu yang harus aku jemput. Kau mau ikut, Mas?"
Pesan itu masih ada di layar ponselku. Tidak ada nama pengirim, nomornya kosong, hanya deretan tanda baca aneh dan simbol-simbol tak terbaca. Masih ada satu yang harus aku jemput. Kau mau ikut, Mas? Darahku langsung dingin. Tanganku refleks melempar ponsel ke lantai. Tapi saat hendak menyalakannya kembali, layar sudah gelap. Mati total. Aku tahu, ini bukan pesan biasa. Dia tahu di mana aku. Dan mungkin dia belum selesai denganku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keringat dingin terus membasahi tubuhku, meski kipas angin menyala kencang. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik tirai jendela. Setiap suara kecil, detak jam, dan gesekan angin terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Keesokan harinya aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Tapi rasa gelisah terus menghantui. Hingga sore hari, aku mendapat telepon dari sesama driver, Darto namanya. Suaranya panik. "Bay, lu kenal Anto kan? Itu yang biasa narik malam?" "Iya, kenapa emangnya?" "Dia hilang, Bay. Terakhir narik penumpang cewek. Malam 1 Suro juga. Lokasinya, lu pasti nggak percaya. Arah ke jembatan Giripeni." Jantungku berhenti berdetak sejenak. "Apa?" tanyaku kaget. "Iya, tapi lebih anehnya motornya ditemukan di dekat sungai. Masih utuh. HP-nya juga. Tapi nggak ada Anto. Sama sekali. Kayak lenyap." Aku langsung terduduk. Perasaan bersalah dan ketakutan menyatu. Apa pesan itu? Bukan cuma ancaman? Apa yang dimaksud? Masih ada satu yang harus dijemput. Itu adalah temanku. Kepalaku terasa berat. Malam mulai turun dan entah kenapa, aku merasa seperti ditarik ke tempat itu lagi. Seolah ada bisikan halus yang terus memanggil namaku. "Mas Bayu, temani aku sekali lagi." Hanya sekali ini saja. Aroma melati kembali tercium di kamar. Aku beranjak berdiri, menoleh ke jendela, dan kulihat wanita berkebaya hitam itu berdiri di halaman depan rumahku. Wajahnya datar, rambutnya sedikit terurai, tangannya menggenggam semacam kipas kecil dari daun lontar, dan dari mulutnya terdengar bisikan. "Kali ini bukan kamu yang mengantar, tapi kamu yang aku jemput." Aku mundur beberapa langkah, nafasku sesak, tapi saat aku mengedip, dia sudah hilang, dan terdengar suara derit kayu, seperti suara lantai jembatan yang diinjak. Aku tahu, ini belum berakhir. Aku sudah terikat. Entah kenapa dia memilihku. Malam itu, tepat sehari setelah Anto menghilang, aku menyerah. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Dan ada sesuatu dalam diriku, entah rasa bersalah atau panggilan dari alam lain yang mendorongku kembali ke sana. Tanpa memberitahu siapapun, aku mengendarai motorku menuju arah yang sama seperti malam 1 Suro kemarin. Bedanya, malam ini bukan malam 1 Suro, tapi entah mengapa udara tetap terasa dingin dan berat. Langit mendung, bulan tertutup awan tipis, dan jalanan menuju arah sungai itu kembali diselimuti kabut. Aku berhenti di titik terakhir di mana aku pernah melihat jembatan itu. Tempat itu sekarang hanya hamparan rerumputan liar, dengan suara gemericik sungai di kejauhan. Tak ada jembatan, tak ada tanda-tanda apapun. Namun saat aku melangkah lebih dekat, bau melati menyeruak, dan samar-samar suara gamelan terdengar dari kejauhan. Suara yang pelan, mengalun, lalu hilang, lalu terdengar lagi. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba tanah di kakiku bergetar pelan. Kabut menebal, dan perlahan-lahan jembatan itu kembali muncul di hadapanku. Kayunya lembab, berderit, dan cahaya samar kehijauan menyelimuti sekitarnya. Jembatan itu seperti hidup. Langkahku tertahan. Tapi sebelum aku sempat mundur, dia muncul. Wanita berkebaya hitam. Ia berdiri di tengah jembatan, menatapku dengan sorot mata kosong. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Ada sedih dan marah. Tangannya menunjuk ke arahku. "Kau kembali. Artinya kau siap." Aku tak bisa bergerak. Kaki seperti dipaku tanah. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sesosok pria, Anto. Tapi wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Ia berjalan perlahan menuju jembatan, dan saat melewati Bayu, hanya satu kata yang ia bisikkan, "Tolong." Dan setelah itu, tubuh Anto melewati jembatan, bergabung bersama arak-arakan sosok putih di seberang sana. Sosok-sosok gaib. Anto bukan lagi manusia. Ia sudah menjadi bagian dari mereka. Wanita itu menatapku sekali lagi, lalu berkata, "Yang datang ke jembatan ini 2 kali, tak akan pulang dengan jiwa yang utuh." Sekejap,
Suara gamelan berhenti. Kabut menyelimuti seluruh jembatan. Sosok-sosok itu lenyap. Aku terbangun di pagi harinya. Terbaring di tengah rumput basah dekat sungai. Tak ada jembatan, tak ada Anto. Tapi anehnya, jam tanganku rusak dan HP-ku menunjukkan tanggal yang salah. Masih malam 1 Suro, seolah waktu berhenti untukku. Dan sejak hari itu, aku mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bayangan berdiri di pojok ruangan, suara cekikikan di balik lemari. Sosok wanita berkebaya muncul dalam cermin. Aku kembali, tapi tidak sendirian. Jembatan itu mungkin hilang, tapi ia masih membuntutiku. Sejak aku kembali dari jembatan itu, hidupku tidak lagi sama. Hari-hari terasa gelap, malam-malamku lebih sunyi dari biasanya. Tapi kesunyian itu bukan tanpa suara. Ada bisikan, ada bayangan, ada sesuatu yang selalu berdiri di pojok ruangan dan mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku pikir semuanya akan selesai setelah aku pulang. Tapi nyatanya, jembatan itu tidak hanya menelan tubuh, ia meninggalkan bekas pada jiwa. Awalnya gangguan itu kecil. Lampu kamar sering padam sendiri. Pintu kamar terbuka tanpa sebab. Bayangan hitam melintas di dinding. Tapi lama-lama gangguan itu jadi nyata. Suatu malam, saat aku sedang tidur, aku terbangun karena mendengar suara derit papan kayu. Sama persis seperti suara langkah di atas jembatan. Padahal aku tinggal di rumah tanpa lantai kayu. Ketika aku membuka mata, di langit-langit kamar, aku melihat papan-papan jembatan tergantung di atas kepalaku. Aku terbaring, tapi di bawah jembatan itu, lalu seseorang melintas di atasnya. Wanita berkebaya itu, ia berjalan pelan, membawa lentra. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Anto ada di belakangnya. Wajahnya pucat, bibirnya sobek, matanya hitam dan dalam. Mereka berdua berhenti tepat di atasku. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu menunduk. Sudah waktunya, Mas. Aku terbangun dengan teriak histeris. Nafasku memburu, tubuh basah oleh keringat. Tapi jantungku berhenti berdetak sejenak saat aku melihat jejak kaki basah di lantai kamar menuju tempat tidurku. Hari itu aku putuskan untuk pergi dari rumah. Aku menyewa kos kecil di luar kota, berharap bisa menjauh dari gangguan itu. Tapi ternyata sia-sia. Saat aku narik penumpang di aplikasi ojekku, sering muncul notifikasi order dengan nama R. Dewi lagi. Lokasinya selalu berubah, tapi tujuannya selalu sama. Jembatan Giri Penny. Aku tidak pernah terima pesanan itu lagi. Tapi tiap aku tolak, akan muncul pesan. Menolak panggilan bukan berarti bebas, Mas. Kami masih ingat wajahmu. Beberapa kali aku memecahkan kaca spion karena melihat sosok perempuan duduk di boncengan belakangku, padahal aku sedang sendiri. Di malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar pelan dari dalam helmku, dan bau melati seolah melekat di jaket dan helmku sekarang. Aku sadar, aku bukan lagi manusia yang utuh. Satu bagian jiwaku tertinggal di jembatan itu, dan bagian itu memanggil-manggil untuk kembali. Hari-hariku berubah menjadi bayang-bayang. Aku tidak lagi bekerja sebagai driver ojek online. Aku bahkan takut naik motor sendirian. Rasanya seperti selalu ada yang duduk di belakangku. Tak bersuara, tapi berat dan dingin. Aku tak bisa lagi tidur malam. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti ditarik ke tempat yang sama. Jembatan tua di atas sungai gelap. Kadang aku hanya berdiri di pinggirnya. Tapi kadang, aku sudah berada di tengah jembatan itu. Memegang lentra, seperti sedang menunggu seseorang. Suatu malam aku benar-benar merasa tidak bisa menahan tekanan ini. Aku pergi ke masjid, minta air doa ke Ustadz. Tapi saat air itu kuteteskan ke ubun-ubunku, aku justru pingsan. Dan dalam pingsanku aku melihat sesuatu upacara besar. Di bawah jembatan yang sama, penuh gamelan, sesajen, dan sosok-sosok berkebaya hitam duduk bersila. Mereka semua menunduk ke arah satu orang. Aku, seorang pria tua berbaju putih, berjalan mendekat. Wajahnya tak punya mata, tapi suara parau dari mulutnya berkata, "Kau telah melanggar batas 2 kali. Tak ada manusia yang bisa kembali 2 kali dari jembatan kami. Kau bukan pengantar, tapi penjaga baru." Aku berteriak, mencoba melarikan diri, tapi kakiku terkunci. Lengan-lengan pucat meraih dari bawah jembatan, menarik kakiku ke dalam lantai papan yang basah dan berlumut. Saat aku terbangun, aku sudah berada di rumah. Tapi sesuatu berbeda. Waktu itu tengah malam. Tapi dari jendela kamarku aku bisa melihat jembatan itu tegak berdiri di antara rumah-rumah.
Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku keluar, ingin memastikan bahwa ini semua hanya ilusi. Tapi saat aku berdiri di depan rumah, jalanan yang biasa kulewati sudah berubah. Rumah-rumah tetangga hilang, digantikan dengan pohon besar dan kabut tebal. Dan di kejauhan, terlihat motor matic melaju pelan ke arah jembatan. Seorang pengendara ojek baru. Dia melihatku, dia memperlambat laju motornya. Aku ingin berteriak, ingin memperingatkannya. Tapi bibirku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di ujung jembatan. Seperti penjaga. Sama seperti dia dulu. Sama seperti wanita berkebaya hitam yang pernah kutemui. Dan saat motor itu melewati tempatku berdiri, pengendara itu melihatku heran. "Mas, ini jembatan Giripeni ya?" Aku ingin bilang, "Jangan lanjut." Tapi Suarez itu tak pernah keluar. Aku hanya mengangguk pelan dan menunjukkan arah ke tengah jembatan. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Malam demi malam berlalu, tapi waktu bagiku sudah kehilangan maknanya. Aku tak tahu lagi apakah aku masih hidup atau hanya sekadar bayangan dari orang yang pernah hidup. Yang aku tahu, aku sekarang ada di jembatan itu. Setiap malam, menunggu, mengantar, mengawasi. Jembatan Giripeni bukan sekadar tempat. Ia adalah perlintasan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Ia muncul hanya pada malam tertentu, khususnya saat malam satu suro, tapi jika kau pernah melintasinya, ia bisa muncul kapan saja untukmu. Aku mulai melihat wajah-wajah lain. Anto masih ada di sini. Beberapa penumpang yang dulu sempat aku antar. Wajah mereka juga mulai samar. Semakin kabur seperti kabut yang menyelimuti sisi jembatan. Mereka tak bicara, hanya memandang kosong, seolah menunggu giliran untuk melupakan siapa mereka. Dan di tengah semua itu, dia, wanita berkebaya hitam, masih menjadi pemimpin di antara kami. Dia bukan manusia, tapi bukan pula hantu biasa. Namanya bukan sekadar Dewi Sekarningrom. Ia adalah penjaga jembatan sejak generasi lama. Konon ia adalah bagian dari perjanjian keraton masa silam. Dijadikan tumbal, dikorbankan untuk menutup portal antara dua dunia. Tapi jembatan itu menolaknya. Ia malah menyatu dengannya. Dan sejak malam itu, setiap satu suro akan selalu ada satu jiwa baru yang dipanggil untuk menjadi penjaga berikutnya. Karena jembatan ini tidak butuh perbaikan, ia butuh pengganti. Orang-orang yang pernah melihat jembatan ini akan selalu punya jalan untuk kembali. Lewat mimpi, lewat panggilan penumpang misterius, lewat bau melati yang menyusup ke helm para pengendara. Dan jika engkau pernah membaca kisah ini, mendengarnya, atau bahkan sekadar membayangkan bentuk jembatan itu, maka satu celah kecil terbuka untukmu. Karena jembatan ini tidak dilalui oleh langkah, tapi oleh pikiran dan rasa penasaran. Dan aku tahu, saat kamu membaca ini, kau sudah lebih dekat dari yang kau kira. Suara gamelan akan mulai terdengar. Kabut akan turun. Dan bila malam itu tiba, malam satu suro berikutnya, jangan kaget jika kamu menerima pesan misterius. "Mas, tolong antar saya ke jembatan Giripeni, karena bisa jadi kaulah penjaga berikutnya." Itulah kisah jembatan gaib yang muncul di malam suro. Kisah yang bukan sekadar horor, tapi juga pengingat bahwa tidak semua jalan yang terlihat harus kita tempuh. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, atau mencium bau melati tanpa sebab saat mengantar penumpang, mungkin kamu sudah masuk ke dalam radar mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena setiap malam akan selalu ada cerita dari sisi gelap dunia ini. Dan kami di sini untuk menceritakannya. Sampai jumpa di malam berikutnya.